Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Pulang kantor, seorang honorer di Kabupaten Yaukimo tewas dianiaya KKB. Bunuh pemilik usaha pencucian baju di Abepura, seorang pria dibekuk polisi. Akibat cuaca buruk, harga cabai rawit dan bawang di Mimika meroket. Seorang honorer di Pemkab Yaukimo tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata pada hari Sabtu. Korban bernama Joy Jonathan Boroh berusia 24 tahun yang setiap hari bekerja sebagai honorer di Pemkab Yaukimo. Korban ditemukan tak bernyawa di Jalan Dekai dengan luka parah di sejumlah bagian tubuh diantaranya leher, ketiak, dada, punggung hingga telapak tangan. Jenis luka mengindikasikan kekerasan berat menggunakan senjata tajam. Polisi yang menerima laporan langsung mengamankan area serta mengevakuasi korban ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor, handphone, dan perlengkapan pribadi korban. Diduga korban sudah diikuti dari tempat ia bekerja dan dibantai saat berada di lokasi sepi. Damai Karten bergerak cepat dengan langsung menuju TKP dan mengevakuasi korban ke RSUD DKI. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan korban mengalami banyak luka akibat senjata tajam yang mengindikasikan kekerasan berat. Sehingga saat ini, situasi di lokasi terpantau aman dan terkendali. Selanjutnya, olah TKP lanjutan akan dilakukan oleh Polres Yaukimo sebagai bagian dari proses penyidikan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada, serta melaporkan apabila memiliki informasi yang diperlukan terkait peristiwa tersebut. Hingga saat ini situasi di lokasi kejadian terpantau aman dan terkendali. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yaukimo terus melakukan patroli dan penyelidikan intensif untuk mengungkap motif serta pelaku di balik pembunuhan tragis ini. Arthur melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, tewas ditembak aparat gabungan TNI dan Polri. Enos Tipigau tewas setelah terlibat baku tembak dengan aparat gabungan di Kampung Baitapa, Kabupaten Intan Jaya pada hari Sabtu. Enos merupakan pelaku berbagai teror penembakan sejak tahun 2021. Telah terjadi kontak tembak antara Satgas Operasi Damai Karten dengan kelompok kriminal bersenjata. Dalam operasi penegakan hukum ini, kami berhasil menembak mati Enos Tipagau yang diketahui sebagai Komandan Operasi KKB Kodam 8 wilayah Dusun Tigendaga dan sekitarnya. Enos merupakan buronan yang sebelumnya divonis 3 tahun penjara, namun melarikan diri dari lapas Nabire dan kembali aktif melakukan aksi teror bersama kelompok kriminal bersenjata. Penindakan ini dilakukan berdasarkan penyidikan intensif dan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kelompok yang kerap melakukan gangguan keamanan. Jenazah Enos langsung diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Mewakili Pak Hakim, Kepala Dinas PPMK sekaligus saya sebagai Ketua Tim Mediasi Konflik Bersenjata di Intan Jaya dalam rangka penegakan hukum di wilayah Intan Jaya. Saya terima korban atas nama Enos Tipagau, saya terima dan saya selanjutnya akan serahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Hingga saat ini, polisi dan tentara terus melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang meresahkan warga. Polisi meminta bantuan warga setempat melapor jika melihat KKB di sekitar tempat tinggal mereka. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
Tim Opsnal Gabungan Polresta Jayapura Kota meringkus seorang pria yang membunuh pengusaha Penatu di Jalan Geriliawan, Distrik Abepura, Kota Jayapura pada hari Sabtu. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri melalui Pelabuhan Jayapura. Menurut Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota, Kompol Idewa Gede Ditya, penangkapan terhadap terduga pelaku merupakan hasil penyelidikan intensif dan olah TKP yang dilakukan Satreskrim. Tim berhasil mengamankan terduga pelaku di Pelabuhan Laut Jayapura saat hendak ingin meninggalkan Kota Jayapura melalui via jalur laut seperti itu. Jadi dapat kami sampaikan saat ini terhadap terduga pelaku tengah dilakukan pemeriksaan di ruang Satreskrim Polresta Jayapura Kota untuk pendalaman dan proses penyidikan lebih lanjut. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah ponsel, laptop, dan sejumlah uang milik korban. Pelaku membunuh korban dan membawa kabur sejumlah uang, ponsel, dan mobil. Diduga motif pelaku membunuh korban karena masalah keuangan. Laundry atau Penatu korban baru buka sekitar 2 tahun. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pembunuhan dan terancam hukuman penjara 20 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polda Papua Barat Daya saat ini tengah menyelidiki kapal kargo Velocity yang kandas menabrak karang di perairan Raja Ampat, tepatnya di sekitar Pulau Wai. Bagian depan kapal menabrak langsung area karang yang merupakan salah satu spot wisata selam di Raja Ampat. Insiden ini menyebabkan kerusakan pada ekosistem bawah laut. Di lokasi, tim dari Direktorat Polairut Polda Papua Barat Daya memeriksa dokumen dan mengidentifikasi posisi kapal. Penanganan awal sudah kita laksanakan kemarin kita melakukan pemeriksaan dokumen kapal, termasuk juga proses penyelidikan kenapa bisa kandas sampai dengan di perairan Raja Ampat. Visual memang terlihat bahwa kapal ini menabrak karang dan sekarang posisi bersandar di atas karang. Dari teman-teman belut dan lokal sedang melakukan visualisasi di bawah air. Nanti kami bekerja sama dengan teman-teman untuk masalah penanganan sana. Kapal kargo Velocity mengangkut semen dan berlayar dari Masohi, Maluku Tengah pada 28 Juni menuju Manokwari. Namun saat berada di perairan Raja Ampat, kapal tersebut kandas. Polisi menghimbau seluruh kapal yang melewati kawasan Raja Ampat memperhatikan dangkal tidaknya perairan sehingga tidak merusak karang di Raja Ampat. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya.